Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 10 tanda gejala terjadinya gangguan di ginjal. Sebagaimana kita semua tahu, ginjal adalah organ yang sangat penting dalam tubuh manusia yang banyak sekali fungsinya. Dan fungsi utamanya itu adalah untuk detoksifikasi atau mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Racunnya itu dikeluarkan melalui air seni. Pada orang normal, kita punya 2 ginjal yang letaknya di pinggang, di kanan dan di kiri. Dan kedua ginjal ini menjalankan fungsi yang sama. Jadi enggak yang kanan apa, yang kiri apa, enggak ya. Dua-duanya sama, bekerja sama, gotong royong. Kalau ginjal mengalami gangguan ringan, umumnya itu enggak ada keluhan apa-apa, enggak terasa. Kalau gangguannya berat, tapi cuma 1 ginjal, itu pun nggak terasa apa-apa. Kenapa? Karena ginjal yang lainnya itu yang menjalankan fungsinya. Dia cover kerjaannya ginjal yang rusak. Artinya, kalau si manusianya itu sampai merasakan tanda gejala keluhan yang terkait dengan ginjal, itu kedua ginjalnya sudah parah. Karena kalau dia cuma 1 yang parah, yang lainnya nutupin. Kalau ringan nggak ada gejala. Kalau seseorang sudah merasakan tanda gejala gangguan ginjal, baru dia melakukan upaya untuk memperbaiki, mengobatin, itu sebenarnya sudah terlambat, sudah kurang efektif. Berbagai tindakan yang bisa kita lakukan itu umumnya udah sulit untuk mengembalikan kondisi ginjal sehat seperti semula. Apalagi kalau keluhannya itu udah dirasakan lama ya. Itu umumnya ya itulah udah terlambat. Jadi daripada mengetahui tanda gejala ginjal sudah bermasalah, lebih baik adalah mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal. Mencegahnya jangan sampai timbul gejala-gejala itulah. Ya. Cara yang paling baik adalah dengan pencegahan atau tindakan preventif. Biar bagaimanapun yang namanya pencegahan itu pasti lebih baik daripada pengobatan, penanggulangan. Ya. Nah, sudah pencegahan dilakukan, kita juga melakukan tindakan deteksi dini dengan pemeriksaan rutin yang meskipun kita nggak merasa apa-apa, nggak ada keluhan sama sekali, tetap diperiksa. Supaya tujuannya itu kalau terjadi apa-apa cepat ketahuan, bahkan jauh sebelum timbul keluhan. Kita udah tahu, oh ginjal udah nggak beres. Dengan dilakukan deteksi dini dan dilakukan tindakan penanganan sedini mungkin, itu dapat memberikan prognosis yang lebih baik ketimbang nunggu sampai timbul tanda gejala. Kalau berbagai tindakan preventif pencegahan serta deteksi dini ini nggak dilakukan dengan baik, terus kedua ginjalnya rusak dan parah, maka akan timbul berbagai gejala ini. Yang pertama itu lemah, letih, lesu, capek, nggak bersemangat, ya kayak gitulah. Hal-hal ini terjadi karena tumpukan racun di dalam tubuh yang nggak bisa dikeluarkan oleh ginjal dengan baik dan meracuni seluruh tubuh. Keluhan ini juga terjadi karena anemia, karena salah satu fungsinya ginjal itu adalah untuk mendaur ulang darah. Karena si ginjal ini nggak bisa mendaur ulang darah-darah yang udah rusak, jadi sel darah merahnya itu nggak bekerja dengan baik. Ya akibatnya penderitanya tidak bisa mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas. Yang kedua itu adalah gangguan tidur atau insomnia. Sama, ini juga terjadi karena tumpukan zat-zat racun di dalam tubuh yang mempengaruhi berbagai fungsi, antara lain fungsi pengaturan tidur. Selain itu, umumnya penderita kerusakan ginjal juga mengalami kelebihan berat badan ataupun obesitas. Nah, obesitas ini meningkatkan resiko terjadinya obstructive sleep apnea atau OSA. Itu saya ada videonya yang lain. Nah, ini adalah kondisi di mana tidurnya itu terganggu, terjadi henti napas karena obstruksi di saluran nafasnya. Dan gangguan tidur ini memperberat keluhan yang pertama tadi. Kalau kita malam tidurnya nggak benar, kurang baik kualitasnya, atau jumlahnya nggak memadai, atau terhenti-henti napas, ya selama di siang harinya ngantuk, lemes, letih, lesu. Yang ketiga adalah gangguan di kulit, di mana kulitnya itu terasa gatal dan kering. Ini terjadi karena ada gangguan keseimbangan mineral dalam tubuh yang lagi-lagi disebabkan karena ginjal nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Yang keempat adalah poliuria atau beser atau lebih sering untuk buang air kecil.
Tapi ini bisa juga sih disebabkan oleh banyak kondisi lain, misalnya kayak kencing manis atau diabetes mellitus, atau infeksi saluran kemih, atau bisa juga benign prostate hyperplasia atau BPH, itu bisa. Jadi nggak semua orang yang beser itu pasti mengalami gangguan ginjal, nggak juga sih ya. Tanda yang kelima adalah kencing berdarah atau hematuri. Ini bisa disebabkan karena gangguan di ginjalnya, tapi bisa juga disebabkan oleh hal-hal lain di saluran kemih. Misalnya infeksi di saluran kemih, di kandung kemih, atau batu, atau tumor, atau kanker. Jadi banyak ya kemungkinannya yang bisa menyebabkan hematuri. Tanda yang keenam adalah air kemih, air seni yang berbuih. Ini berbuihnya karena air seninya mengandung banyak protein. Jadi protein ini kan harusnya normalnya nggak ada di air seni kan. Ditahan sama si ginjal, dipakai untuk tubuh. Nah karena ginjalnya rusak, itu air seninya mengandung protein, ya lebih khususnya itu adalah albumin. Sehingga waktu kita pipis tuh berbuih-buih. Dan buihnya itu dia relatif agak membandel ya. Jadi kalau disiram tuh nggak langsung pecah buihnya. Kalau bentukannya itu kira-kira mirip seperti putih telur yang dikocok. Dikocok itu kan buihnya bisa agak solid gitu ya. Nah itu karena sama-sama mengandung albumin. Putih telur sama air seni yang pada orang ginjalnya rusak itu mengandung albumin. Ya bentuknya kira-kira seperti itulah. Tanda yang ketujuh adalah mata yang kelihatan sembab. Ini terjadi karena darah mengandung banyak protein. Ya itulah sama kayak tadi protein dalam urin, protein dalam darah juga karena kebocoran protein juga. Dan kenapa di mata? Karena kulit sekitar mata itu lebih tipis dibandingkan kulit lainnya. Tanda yang ke-8 adalah udem atau pembengkakan yang terjadi di kaki atau pergelangan kaki atau ya ekstremitas bagian bawah lah. Karena pembengkakan itu disebabkan oleh retensi cairan. Cairan tubuh itu yang harusnya dikeluarkan oleh ginjal nggak bisa dikeluarkan dengan baik sehingga numpuk di dalam tubuh dan numpuknya di bagian bawah karena gaya gravitasi. Retensi cairan ini terjadi karena penumpukan garam. Garam itu kan sifatnya meretensi cairan. Dan garam ini nggak bisa dikeluarkan secara efektif oleh ginjal yang sedang rusak. Tapi kondisi ini bisa juga dialamin oleh pasien yang penyakit lain. Misalnya sakit jantung, sakit lever, sakit pembuluh darah. Jadi banyak ya kemungkinannya. Nah penumpukan cairan di tubuh ini juga menimbulkan keluhan di paru. Karena di paru itu cairan juga numpuk. Akibatnya apa? Sesek. Nafasnya jadi nggak bisa efektif. Orangnya tidak bisa memperoleh oksigen dengan baik. Karena nafasnya itu terganggu oleh tumpukan-tumpukan cairan di sekitar paru. Begitu juga terjadi tumpukan cairan di sekitar jantung atau efusi perikard. Akibatnya si jantung ini bekerjanya juga kurang maksimal. Biasanya penderita merasakan nyeri di dada. Tapi lagi-lagi ini bisa juga dialamin oleh kondisi lain. Misalnya orang yang mengalami gangguan jantung, serangan jantung. Sakit juga di dada kan. Dan gitu penderita juga bisa mengalami mual, muntah, macam-macam. Itu karena tumpukan racun di dalam tubuh yang nggak bisa dikeluarkan dengan baik. Dan karena ginjal nggak bisa melakukan fungsinya untuk mengatur elektrolit, mineral dalam tubuh dengan baik, itu bisa juga terjadi kram otot. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau udah sampai mengalami berbagai keluhan gejala tersebut, itu artinya kedua ginjal udah parah kondisinya, udah relatif sulit untuk dipulihkan sehat seperti semula. Jadi, paling yang bisa dilakukan ya cuci darah. Cuci darah itu adalah tindakan menggantikan fungsi ginjal dengan mesin. Jadi yang tadinya darahnya dicuci oleh ginjal, sekarang dicucinya oleh mesin. Darahnya dikeluarin, dicuci, dimasukin lagi. Dan itu harus dilakukan rutin seumur-umur sampai memperoleh ginjal baru yang lebih sehat, alias transplantasi ginjal. Nah, karena tindakan seperti itu susah, cuci darah itu kan repot. Nyari donor ginjal juga nggak gampang. Jauh lebih mudah untuk melakukan pencegahan. Nah, pencegahannya apa? 1, jaga berat badan dalam rentang yang ideal. Saya nggak bilang harus kurus, jadi jangan terlalu kurus. Tapi jangan terlalu gemuk juga, apalagi kalau sampai obesitas. Karena obesitas ini merupakan salah satu faktor resiko dari kerusakan ginjal, gangguan ginjal. Kenapa? Karena obesitas ini terkait dengan banyak sekali kondisi yang bisa merusak ginjal, antara lain hipertensi, kencing manis, macam-macam.
Dengan menjaga berat badan tetap dalam rentang yang ideal, itu bisa menurunkan risiko terjadinya kerusakan ginjal dengan sangat signifikan. Cara yang paling gampang untuk tahu berapa sih berat badan ideal, itu adalah dengan menggunakan BMI. Saya ada videonya yang membahas, bisa nanti ditonton. Memang menggunakan BMI itu nggak 100% akurat, karena dia nggak membedakan antara lemak sama otot. Tapi cara ini sangat sederhana dan mudah digunakan, dan meskipun nggak akurat, tapi tetap bermanfaat. Yang kedua, hindarin asap rokok. Baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Baik itu rokoknya rokok konvensional atau rokok elektrik. Hindarin, jauhin. Karena asap rokok ini meningkatkan risiko berbagai penyakit. Bisa merusak jantung, bisa merusak pembuluh darah. Dan pembuluh darahnya itu antara lain juga yang di ginjal bisa rusak. Yang ketiga, konsumsilah makanan sehat bergizi seimbang dan bervariasi dalam jumlah cukup. Kurangin konsumsi garam, gula, dan minyak atau lemak. Saya bilang kurangin bukan berarti stop sama sekali. Tubuh kita tetap butuh yang namanya garam, gula, lemak itu butuh. Tapi butuhnya sedikit. Yang namanya garam itu nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan itu kerja ginjal kita jadi berat. Kita nambah-nambahin kerjaan ginjal. Nanti kalau kerjanya terlalu berat, lama-lama capek, lama-lama rusak ginjalnya. Jadi kurangin konsumsi garam, gula, minyak atau lemak jenuh. Kemudian jangan konsumsi alkohol atau zat-zat lain yang nambah-nambahin kerjaan ginjal nggak perlu. Minuman yang terbaik adalah air putih. Kalau mau minum lain-lain itu sebenarnya nambahin kerja ginjal. Air putih pun nambahin kerja ginjal, cuma nggak sebanyak itu karena nggak banyak kandungan lain-lainnya yang harus disaring sama ginjal kan. Nah, sedangkan alkohol, kopi, minuman berenergi, minuman manis-manis, itu semua mengandung tambahan-tambahan zat yang harus disaring oleh ginjal. Nambah-nambahin beban ginjal. Jangan. Minum air pun saya sarankan nggak boleh berlebihan. Kita butuhnya nggak boleh kekurangan, nggak boleh berlebihan. Minumlah sesuai kebutuhan tubuh. Ini pernah saya bahas di video saya tentang dehidrasi. Penting juga untuk olahraga dalam intensitas sedang secara rutin 30 menit sehari setiap hari atau at least 150 menit seminggu. Kenapa kita perlu intensitas sedang? Karena kalau intensitasnya rendah itu nggak guna, nggak ngaruh. Tapi intensitas terlalu berat itu juga membebanin kerja tubuh. Bahkan nih, kalau olahraga terlalu berat, itu terjadi rhabdomyolysis yang antara lain ditandain dengan kencing yang warnanya sangat pekat. Artinya ginjalnya juga terganggu, terpengaruh. Jadi ingat ya, intensitas sedang. Bagaimana cara mengetahui intensitas sedang? Saya juga pernah bahas di video sebelumnya tentang olahraga. Silakan Sobat Sehat tonton video itu. Yang penting Sobat Sehat lakukan juga adalah memeriksa tekanan darah secara rutin. Kalau usianya udah 30 tahun ke atas, itu periksa tensi minimal setahun sekali. Meskipun nggak ada keluhan apapun. Semakin banyak faktor risiko, semakin sering pula harus dicek tensinya. Kalau sudah terjadi kecenderungan tensinya itu naik, konsultasikan ke dokter. Selain tensi, Sobat Sehat juga perlu memeriksa resistensi insulin dan kadar gula darah secara rutin. Minimal setahun sekali untuk yang berusia 30 tahun ke atas. Sama, kalau makin banyak faktor risikonya, makin sering itu perlu diperiksa. Lalu juga jangan mengonsumsi obat sembarangan. Kita udah jaga makan, udah jaga minum, tapi sembarangan minum obat, suplemen, herbal, jamu yang nggak perlu-perlu. Itu sama aja, makanan aja, minuman aja, itu bisa membebani kerja ginjal. Yang lain-lain itu, yang dalam bentuk konsentrat, itu juga bisa membebanin kerja ginjal. Nah, kalau obatnya itu diresepkan oleh dokter, ya jangan di stop sendiri ya. Takutnya kondisi yang diobatin itu lebih parah. Misalnya nih, kalau minum obat X, akan merusak ginjal dalam waktu 30 tahun. Tapi kalau nggak meminum obat X ini, bisa meninggal dalam waktu 10 tahun. Pilih mana? Kan mending dikonsumsi meskipun itu obat memang bisa merusak ginjal, ya. Dan ini perlu dikonsumsi sesuai dengan saran dokter. Kalau misalnya Sobat Sehat nggak cocok, alergi atau efek sampingnya terlalu berat, jangan di stop sendiri.
konsultasikanlah ke dokter yang meresepkannya. Biar nanti jadi bahan pertimbangan, apakah perlu disesuaikan, dikurangin, diganti, diapain lah terserah. Itu tergantung kondisinya. Yang penting, yang lain-lain tambah-tambahannya yang nggak perlu, yang nggak guna, yang nggak jelas indikasinya, kalau menurut saya sih, jangan. Jalanin aja gaya hidup sehat, makan yang sehat, istirahat yang cukup, jangan stres, olahraga. Harusnya sih yang tambah-tambahan itu nggak perlu. Contohnya aja suplemen vitamin. Kalau kita makannya udah bagus, makannya sehat, bergizi, bervariasi, suplemen vitamin ini sebenarnya nggak perlu. Dan yang lebih penting lagi, kalau memang sudah terlanjur menderita penyakit tertentu yang membebani kerja ginjal, lakukanlah pengobatan terapi sesuai petunjuk dokter. Banyak penyakit yang kronis ya, itu memang bisa merusak ginjal. Contohnya aja hipertensi. Hipertensi itu merusak pembuluh darah. Pembuluh darahnya antara lain pembuluh darah di ginjal. Dan dikasih obat, obatnya juga bisa merusak ginjal, merusak lever. Nah, ini perlu dikontrol, lakukan terapi sesuai dengan petunjuk dokter. Kalau bisa diperbaikin dengan perubahan gaya hidup, ya lakukan perubahan gaya hidup, lakukan gaya hidup yang sehat, terapkan sehari-hari. Kalau bisa tanpa obat kan lebih bagus kan? Tapi kalau memang perlu obat, ya lakukan terapinya sesuai petunjuk dokter. Saya pernah ketemu kasus pasien hipertensi yang dia nggak mau minum obatnya. Alasannya banyak. Dibilang katanya saya makin lemes kalau tensinya turun. Saya takut ginjal saya rusak, macam-macam. Dan akhirnya orang ini rusak ginjalnya dalam waktu kurang dari 10 tahun setelah dia terdiagnosis hipertensi. Padahal banyak pasien tuh yang hipertensi bisa hidup puluhan tahun dengan minum obat dan ginjalnya nggak rusak. Meskipun obat ini bisa berisiko merusak ginjal. Jadi gitu ya Sobat Sehat, kalau memang ada penyakit yang kronis, lakukan pengobatan. Memang kadang capek minum obat terus-terusan, tapi ini kadang memang diperlukan untuk mempertahankan hidup yang normal seperti orang sehat. Dan yang terakhir, pesan saya ulangin lagi. Untuk menjaga kesehatan ginjal, selain menerapkan gaya hidup yang sehat, juga penting untuk melakukan deteksi dini. Periksa kesehatan secara utuh, sekalian aja. Biasanya kita sebut medical check-up ya. Itu meskipun nggak ada keluhan apa-apa, meskipun kita sehat, tetap periksain. Setahun sekali periksa. Jadi kalau ada apa-apa cepat ketahuan. Sekian sharing saya kali ini tentang 10 gejala kerusakan atau gangguan di ginjal. Sebenarnya bukan 10 loh. Tadi saya kasih lebih dari 10. Tapi gitu ya. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, boleh like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya Sobat Sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube kalau saya upload video baru. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, boleh langsung diketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please, jangan konsul ya. Yang namanya konsul itu harus dikerjakan secara personal dengan dokternya langsung. Ini adalah disclaimer saya. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat buat Sobat Sehat semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.